gimana maksudnya, gimana kalau Wak sendiri melihat saat ini pendidikan model tersebut? Sementara ya kita tahu sendiri juga kan, sekarang ilmu pengetahuan atau informasi bisa gampang didapetin. Numpang wifi dia bisa browsing apapun yang dia mau gitu saat ini. Jadi mungkin emang beda banget ya zaman dulu. Nah, kalau Wak sendiri ini ngeliatnya gimana nih? Sekarang gini, model pendidikan ini gimana lantas gitu? Gini, konteks pandemi aja ya, kita pakai contoh konteks pandemi. Pendidikan kita berhadapan dengan menghadapi kondisi pandemi. Ini menjadi salah satu ilustrasi yang memperjelas bagaimana kondisi pendidikan kita. Jadi di masa pandemi ini kan semua tergopoh-gopoh nih. Semua shock. Terkejut-kejut. Sekolahan terkejut-kejut, kementerian terkejut-kejut, guru terkejut-kejut, termasuk orang tua dan anak-anak. Mereka gagap, nggak ngerti harus bagaimana. Bahkan sampai sekarang. Ya kan? Nah, kenapa? Ya karena model pendidikan kita ini nggak kontekstual, nggak salah satunya cirinya dia tidak mengikuti perkembangan zaman. Ya, pendidikan dan perkembangan atau kebudayaan itu kan sebenarnya kan dialektika ya. Pendidikan menentukan kebudayaan, menentukan perkembangan. Sebaliknya perubahan, perkembangan itu juga menentukan bagaimana pendidikan selanjutnya. Jadi dialektis. Jadi pendidikan harus selalu kritis melihat konteks zamannya. Nah ini tidak. Terbukti begini. Seharusnya kan salah satunya dalam satu dekade terakhir, 10 tahun aja lah. 10 tahun terakhir itu informasi, teknologi informasi kan begitu dahsyat. Arusnya itu gelombangnya seperti tsunami kan. Menggelontor di mana-mana kan. Dengan berbagai macam device-nya, termasuk gadget dan lain sebagainya. Digital yang kemudian ada istilahnya, yang kemudian revolusi industri 4.0 begitu kan. Dengan disruption-nya gitu kan. Penjungkir balikan segala sesuatu yang konvensional. Nah, kondisi di luar itu sudah seperti itu dahsyatnya. Sementara pendidikan kita itu masih seolah-olah di luar tidak ada apa-apa. Misalnya saja contoh guru itu saja dia masih fungsinya masih sebagai pemberi, pengantar pengetahuan, penyampai pesan pengetahuan, informasi. Ya. Ini kan sudah tidak relevan lagi. Informasi yang diberikan guru sangat mungkin itu informasi yang sudah terlambat bagi murid-muridnya. Karena murid-muridnya tinggal klik aja dia udah dapat. Nah, di tingkat kebijakan, semestinya kebijakan itu yang relevan juga, yang kontekstual juga dengan ini. Nah, karena mereka tidak siap, begitu ada pandemi yang memaksa mau tidak mau, pilihannya kan kamu kasarannya ya, kamu mati atau di rumah. Kan gitu. Sehingga ruang yang sekolah, ruang belajar yang dimengerti hanya tembok dinding berukuran sekian, ya, dibatasi oleh dinding itu tiba-tiba berubah menjadi sangat luas. Guru dan murid yang biasanya berada di sebuah ruang yang dipagari oleh tembok, ya, dengan papan tulis, tiba-tiba sekarang itu nggak boleh dipakai. Mereka bingung mau belajar di mana. Ini kan kelihatan sekali. Nah, belum nanti kalau kita sudah bicara bagaimana para guru peserta didik itu memanfaatkan teknologi digital, teknologi informasi. Itu aja tergopoh-gopoh problem-problemnya. Jadi yang sangat mendasar aja dari gambaran ini kelihatan betapa pendidikan kita itu sangat jauh tertinggal. Jadi kalau tadi di MG tanya,
Gimana Sangarakat? Masih perlu ada nggak? Ya kan saya tadi bilang, masyarakat tentu tidak akan memilih sanggar lagi. Anak-anak tidak akan memilih sanggar lagi kalau pendidikan kita sudah kontekstual, relevan, sesuai dengan zaman, sesuai dengan kebutuhannya anak-anak. Ya kan? Tetapi selama pendidikan itu tidak bisa mengampu perkembangan anak-anak, ya sanggar anak akar pasti akan menjadi pilihan. Masih akan menjadi pilihan. Sekolah-sekolah lain model sanggar ini masih akan menjadi pilihan. Itu problemnya, dan kita belum tahu ini akan berubah seperti apa. Jadi kan seperti kita masuk dalam labirin lingkaran setan ya. Kalau tadi aku bilang problemnya ada di hulu. Filosofi pendidikan tidak digarap dengan serius, ya kan? Padahal ada orang, tapi orang-orang yang memangku kepentingan ini dia terjerumus pada kepentingan segmented, pada kepentingan sektor, ya kan? Jadi dia tidak bisa melakukan itu. Ya udah, artinya kemudian pendidikan menjadi proyek aja. Proyek untuk mengembalikan investasi. Itu aja kemudian. Ini kan mengerikan. Sebenarnya juga udah banyak guru-guru di sekolahan, gue juga mengenal banyak teman-teman guru yang memang dia berupaya up to date gitu sama kehidupan anak-anak umur SMP misalnya, SMA, bahkan SD juga gitu. Misalnya mereka lagi main apa sekarang, di TikTok gitu, dia juga ikutan mengenali itu supaya tahu cara berpikir generasi yang sekarang kayak gimana. Karena sebenarnya emang guru itu mestinya nggak perlu tahu banyak pengetahuan, tapi guru itu harusnya tahu banyak cara menuju mendapatkannya gitu. Jadi dia mau jalan mana, mau jalan yang ini nanti lewat ini. Jadi dia punya banyak pilihan. Ya kalau aku sih setuju ya, dalam arti seperti itu kan guru dia fungsinya kemudian menjadi fasilitator. Nah, fasilitator ini yang penting seperti yang kamu sampaikan tadi, yang sampaikan itu, dia memfasilitasi. Pertanyaannya adalah memfasilitasi siswa yang seperti apa, anak yang seperti apa. Nah, jadi fasilitator yang pertama-tama dia harus paham bahwa siapakah anak ini, mau kemana dia, seperti apa dia. Kembali lagi sama seperti yang disampaikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan itu pada dasarnya adalah tuntunan kodratiah anak. Bagaimana anak secara kodratiah dia berkembang. Tidak berbeda dengan refleksinya Driarkara. Profesor Driarkara dengan istilahnya bahwa pendidikan itu hominisasi dan humanisasi. Hominisasi itu artinya ya setidak-tidaknya yang pertama, pendidikan itu menjadikan makhluk ini benar-benar menjadi manusia dengan cirinya. Ciri dia kan physically aja dia sudah memperlihatkan manusia itu harusnya seperti itu, terawat dan lain sebagainya. Itu hominisasi. Tapi yang lebih dalam, Driarkara bilang, pendidikan itu humanisasi. Artinya bahwa manusia ini makhluk yang paling bernilai di antara makhluk yang lain. Karena bukan kok semata-mata karena kita percaya pada dogma, ajaran, dan kita beriman pada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa dia ciptaan Tuhan. Bukan itu. Tetapi faktual manusia itu memang manusia multidimensi. Dan dia adalah pusat ekosistem dunia ini. Jadi humanisasi itu adalah menjadikan manusia muda ini menyempurna menjadi manusia purna. Manusia purna yang dimaksud Driarkara ini istilah umumnya adalah dia menjadi insan kamil. Atau kalau di Plato itu dia bilangnya dia menjadi kalos kagatos. Sampai mana batasnya? Batasnya adalah kematian. Tetapi bahwa ini yang kita sebut visi dan filosofi. Bahwa perjalanan dia, pergerakan dia di dalam pendidikan menjadi manusia, itu terus menyempurna. Bukan berarti manusia ini
tidak sempurna. Dia sudah sempurna sebagai makhluk yang dikaruniai beragam potensi. Tetapi potensinya itu belum sepenuhnya terbentuk. Nah, kalau Driarkara, Ki Hajar kemudian tuntunan ke arah mana? Tuntunan ke arah keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya bagi anak ini sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Nah, ini sama juga dengan refleksinya Driarkara. Ya. Kalau di dalam konteks berkesenian yang sekarang kita bangun, Ki Hajar Dewantara punya rumusan yang sangat menarik. Jadi manusia pribadi dan manusia sebagai anggota masyarakat itu dia rumuskan begini. Pendidikan itu harus mengantarkan manusia, dia bisa menjaga ketertiban. Ada dua ketertiban yang menjadi tugas kodratnya manusia. Satu itu tertib etis, yang kedua tertib estetis. Tertib etis itu artinya moral, hubungan sesama manusia. Itu normatif, ya kan? Bagaimana saya berhubungan dengan orang lain, tidak saling menyakiti, tidak saling menjatuhkan. Nah, ini tertib namanya. Ya. Sedangkan tertib estetis, manusia itu bisa menghargai, memberikan nilai pada kehidupan. Bagaimana caranya? Ya dia berkarya, dia mengolah dunia ini menjadi indah. Tidak mengeksploitir, mengambil habis-habisan sumber daya alam. Dia boleh mengambil sumber daya alam, tapi bagaimana caranya dia mengembalikan, setidak-tidaknya merawat. Itu tertib estetis yang dimaksud Ki Hajar Dewantara. Ini senada dengan refleksinya Driarkara. Jadi manusia itu dia bagian, dan juga Paulo Freire ya, yang paling tegas itu Paulo Freire. Bahwa manusia itu menjadi bermakna ketika dia sadar bahwa dia berada di dunianya. Berada di dunianya itu kalau Paulo Freire itu artinya bahwa kamu berada bersama manusia yang lain dan kamu berada dengan alam. Jadi saya kira sebenarnya sudah cukup jelas siapapun yang memangku kebijakan pendidikan sebuah negara, sebuah bangsa, saya kira nggak ada yang nggak paham. Saya nggak yakin bahwa siapapun nggak paham ada filosofi seperti itu. Nah persoalannya dia mau nggak menjalankan itu, menghormati manusia ini. Jujur aja ini, Ji, saya kadang-kadang berpikir naif aja lah, nggak usah sok politis, sok apa gitu ya. Kadang-kadang saya cuma mikirnya sederhana gini. Ini ya, kalau misalnya MG atau Wacil itu ya, jadi presiden katakan gitu ya. Nah, atau jadi menteri lah, menteri pendidikan gitu ya. Yang memang dipilih oleh presiden karena itu prerogatif loh. Saya tuh cuma kepikir gini, sama dengan itu karena saya mikir penyelesaian pandemi ini loh. Ini pandemi kok nggak selesai-selesai gitu loh. Padahal sebagai pimpinan sampean itu kurang resource apa tuh? Coba sampean nyebut untuk menyelesaikan pandemi atau untuk mengubah pendidikan. Sampean butuh duit. Emang nggak ada sebagai pimpinan negara, pimpinan tertinggi negara. Sampean nggak punya? Punya lah. Punya dong. Ya, sampean nggak punya nggak para ahli pendidikan? Punya dong. Sekolahnya pada tinggi-tinggi itu. Ya kan? Punya sampean. Punya nggak organisasi yang akan melaksanakan ini, mendukung ini? Adalah birokrasi. Teman-teman. Iya kan? Kalau sampean sebagai, makanya saya ini ke pemerintah ini, menteri presiden itu dia powerful, dia punya sumber daya, dia punya segala sumber daya manusia, sumber dana, birokrasi, organisasi. Kalau perlu dia bisa menggerakkan tentara untuk jaga apalah, polisi. Artinya ada dia organisasi yang tertib, dia ada. Tapi kok nggak bisa menyelesaikan
yang menjadi jelas-jelas kepentingan bangsa? Kenapa coba? Saya coba berpikir naif saja, sederhana saja. Kenapa coba? Udah keburu masuk jebakan Batman sebenarnya kalau gue ngeliatnya gitu. Nah, Jebakan Batman untungnya saya kan orang yang polos-polos aja kan, jadi nggak ngerti ada jebakan apa-apa. Maka pertanyaan saya sederhana aja. Lu sampai nih powerful kok, super power kok, nggak bisa ya lo, kan gitu. Kan itu aja kan. Banyak. Ya itu tadi yang Wak bilang ada beban sektoral dan seterusnya. Nah, apakah mungkin metodologi, cara-cara pendekatan homeschooling itu diterapkan di dalam model sekolah? Secara prinsip sangat mungkin. Secara prinsip sangat mungkin. Nah, prinsipnya apa? Prinsipnya ya tadi, bagaimana mendekati anak itu untuk bisa tahu apa yang menjadi kehendak dan minat dia. Itu satu. Itu prinsip pertama. Yang kedua, kemudian kalau dia sudah bisa, ini justru yang pertama yang kedua menurut saya. Yang pertama, pendekatan dialogis. Apakah mungkin sekolah itu melakukan pendekatan dialogis, ya kan, terhadap anak-anak dengan anak-anak? Ya, pendekatannya mungkin tidak individual, tapi anak sebagai peer group SMP, SD, SMA, ya kan? Ini harusnya dilakukan supaya sekolah tahu bahwa sebenarnya kehendak minat anak itu ada di mana. Dan itu prinsip yang kedua. Jadi dari dialog itu menemukan kemudian kehendak anak-anak ini. Nah, yang ketiga, kalau memang kehendaknya sudah jelas, mulailah proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran itu di mana posisi guru sekolah? Dia sebagai fasilitator. Sama seperti di homeschooling, orang tua itu menjadi fasilitator. Dia memfasilitasi anak yang kemudian aktif untuk mencari informasi. Ya, dia melakukan eksplorasi. Jadi secara prinsip sangat mungkin. Nah, bagaimana nanti secara metodologis, ya, secara manajerial dikelola. Nah, itu mulai disesuaikan. Nah, disesuaikan dalam arti ya disesuaikan dengan karena dia sifatnya kan sekolahan ini kan masif di tingkat kebijakan. Nah, nanti disesuaikan sampai di tingkat apa lokal, nanti disesuaikan dengan konteksnya. Nah, makanya kan ada istilah pendidikan kontekstual. Bagaimana manajemennya itu kemudian disesuaikan dengan konteksnya masing-masing sekolah. Atau kalau di dalam programnya Pak Dirjen Wacil ini kan di dalam zona. Nah, jadi, oh iya sekalian saya mengingatkan, jadi ini multiplying effect ini programnya Pak Wacil ini ya. Artinya kalau program ini terlaksana, terselenggara, program ini akan mampu memberikan makna baru tentang zonasi sekolah. Jadi zonasi tidak hanya dimaknai sebagai batas wilayah administratif, kecamatan, kelurahan, tidak hanya itu. Tetapi zonasi dimaknai sebagai satu ruang, satu ekosistem, di mana sekolah itu dia hidup bersama organisme yang lain yang ada di zona itu. Organisme yang lain ya masyarakat yang ada di situ. Organisasi yang ada di situ. Kelompok-kelompok yang ada di situ. Nah itu. Saya kira itu kalau pertanyaannya apakah mungkin itu. Sangat mungkin. Secara prinsip homeschooling relevan. Filosofi tadi kita sudah bahas. Selesai. Homeschooling pasti filosofinya juga sangat Ki Hajar Dewantara. Paradigmanya jelas. Nah, prinsipnya yang tadi kita sampaikan jelas juga sebagai prinsip itu kan nilai yang harus diturunkan dari paradigma dari filosofi itu. Dan itu masih sama. Tinggal diuji di penerapannya. Bagaimana? Nah, itu di penerapannya ya saya kira juga sangat mungkin kalau penerapannya itu kontekstual. Jadi
tidak ditentukan dari atas langit semua harus warnanya kuning, begitu. Enggak. Banyak wilayah yang tidak punya warna kuning, tapi dia punya warna lain yang beragam dan lebih indah. Pendidikan adalah sebuah ekosistem yang menghidupkan siapapun yang ada di dalamnya. Namanya ekosistem itu kan dia memberi kehidupan dan menghidupkan organisme yang ada di dalamnya. Kalau itu saling mematikan atau mematikan salah satu organisme, dia bukan ekosistem. Jadi cirinya adalah dia saling menghargai, menghidupkan. Kalau di situ ada yang merasa dimatikan atau layu, nah ini bukan ekosistemnya, bukan ekosistem ini. Atau ekosistemnya mulai nggak benar ini. Itu yang kita maksud dengan pendidikan sebagai sebuah ekosistem. Maka istilahnya Ki Hajar Dewantara jelas sekali. Pendidikan itu, sekolah itu taman sebenarnya. Dia menjadi sebuah ekosistem. Dan dia harus punya hubungan dengan keluarga. Karena keluarga adalah organisme juga. Di mana anak harus tumbuh dan hidup. Dan bagaimana menghubungkan antara sekolah dan keluarga. Ini harus jelas. Harus ada hubungannya itu. Makanya misalnya contoh kayak Salam juga Erudio School itu. Dia selalu mengundang, selalu mengajak dialog para orang tua. Karena dia menjadi bagian dari, dia adalah organisme bagian dari ekosistem itu. Ini yang saya kira penting untuk dipahami kita bersama, terutama kita yang ada di pinggiran-pinggiran ini ya, yang mengawal pendidikan, tetapi posisi keberadaannya ada di pinggiran ini. Ini yang menurut saya penting ya. Jadi lingkungan dalam arti itu zona di mana di situ ada potensi. Jadi kalau memang anak ini sudah sekolah atau anak-anak pelaku pendidikan itu sudah terbiasa punya sense pada lingkungannya, maka dia pun akan sangat mudah diterima oleh masyarakat di zona itu. Ya, anak itu juga akan mudah, dia juga akan sensitif terhadap kondisi lingkungannya. Oh, lingkungan di sini di tempat RT sekolah saya kok sampahnya seperti itu ya. Dia pun akan tergerak untuk memikirkan itu. Bagaimana mengelola sampah ini? Nah, misalnya kayak gitu. Jadi lingkungan dalam arti ekosistem, lingkungan dalam arti lingkungan hidup, terkait dengan kondisi-kondisi di mana anak itu berada, di mana anak-anak itu hidup. Saya kira begitu. Nah, kita akan coba dorong terus ke arah sana supaya pendidikan ini semakin membumi dan anak-anak itu semakin berkembang sesuai dengan kodratnya. Kalau istilahnya para pedagog kita itu kan, sesuai dengan kodratnya anak itu harus berkembang. Anak itu harus menyempurna. Begitu. Kan emang repotnya kalau kita juga ikut larut bahwa pendidikan itu dalam upaya menyiapkan sumber daya manusia yang siap kerja. Nah itu kan yang repot kalau itu yang jadi cita-cita bangsa ini, negara ini itu dalam konteks pendidikan. Padahal kan harusnya bukan itu. Harusnya cita-citanya emang tadi itu bikin manusia ya manusia. Ya manusia sebagai manusia itu artinya kan sebenarnya filosofinya kan jelas bahwa dia bertanggung. Jadi tujuannya kan sesuai dengan kodratnya itu kan pendidikan ini membantu anak itu berkembang sesuai dengan kodratnya. Tujuan sesuai dengan kodratnya itu ya satu, dia sebagai individu, dia sebagai pribadi, dia harus bisa menghidupi dirinya sendiri. Bagaimana caranya dia menghidupi diri sendiri ya tidak ada cara lain selain ya dia harus bekerja. Dan bekerja itu memang
bagian dari kekasan manusia. Tidak ada makhluk lain yang hidup dengan harus bekerja, tidak ada. Apakah kuda menarik gerobak itu dia bekerja? Enggak. Dalam konteks pengertian bekerja sebagai tindakan manusia memenuhi kodrat dia, itu kuda itu bukan bekerja, dia dipaksa untuk menarik itu. Ya. Dan dia takdirnya kodrat dia physically menjadi yang namanya binatang yang memang kuat. Nah, dan manusia kalau diperlakukan hanya untuk menarik beban saja, tanpa dia tahu harus kemana, tanpa dia bisa memenuhi kebutuhan sendiri untuk makan, dan makan pun hanya diberi oleh tuannya, ya dia sama saja diperlakukan seperti binatang. Kalau dalam istilah yang ditekuni Wacil itu, Paulo Freire, itulah dehumanisasi. Di mana manusia itu derajatnya, harga dirinya direndahkan, dia tidak seperti manusia lagi. Itulah kebanyakan pendidikan kita itu mengarahkan anak menjadi menjadi satu engsel, satu sel bagian dari sebuah industri yang besar. Dia digerakkan untuk menjadi, cukuplah kamu menjadi baut, ya, sekrup, ya kan, di dalam mekanik industri yang begitu besar. Nah, salah satu kelemahan pendidikan vokasional adalah jelas kamu diarahkan menjadi sekrup, bagian dari mesin industri yang begitu besar. Dan siapakah pemilik industri itu? Saya tidak usah bicara dengan teori neolib dan lain sebagainya, itu sudah jelas. Kemudian kenapa kemudian pendidikan itu, apalagi pendidikan yang sektoral itu diarahkan cukup menjadikan anak sebagai bagian dari industri. Ya kan? Ketika dia lulus diharapkan dia kemudian bekerja cukup. Dan itu setali tiga uang dengan keluarga orang tua yang pandangannya ya cukup anak itu adalah investasi dan investasi itu adalah ekonomi. Maka orang tua pun juga memandang, kamu tuh ngapain sekolah jauh-jauh? Kamu itu kenapa kenal dengan Wacil? Kamu kenapa kenal dengan MG? Ya nggak jelas begitu kerjaannya. Nggak ada gajinya itu. Kamu itu cukup sesudah bekerja, belajar, kamu masuk di kantor, di perusahaan, menjadi buruh, digaji. Tidak penting gajimu berapa, tapi setiap bulan menerima. Nah, MG sama Wacil itu apa? Nggak jelas, coba tanya. Setiap bulan dia terima berapa? Ada nggak slip gajinya? Nggak ada, nggak bisa jadi ukuran. Tempat kerjanya di mana? Seperti apa? Kamu itu kan harusnya menjadi orang yang pagi berangkat, mandi, ya toh, ganti baju yang pantas, ganti sepatu, menenteng tas, berangkatlah bekerja. Begitulah kamu setiap hari. Dan kemudian pada akhir minggu, akhir bulan, kamu mendapat gaji. Itulah ritmenya. Itulah siklusnya yang diciptakan oleh siklus industri. Kalau dalam pandangan kita yang sederhana ini, cara pandang kita, ini kok ketemu nih antara si pemilik industri dengan si pemangku kebijakan sekolah nih. Ketemu nih. Industri butuh tenaga, butuh sel, butuh engsel, butuh sekrup, butuh baut. Ya kan? Dia teriak pada pemangku kebijakan pendidikan. Pemangku kebijakan, saya butuh orang yang terampil nih. Saya butuh sekrup nih. Oke, si kebijakan ini, oke. Situ mau berani berapa? Saya akan sediakan. Bayarlah si pemilik industri ini kan. Si owner ini. Tak bayar sekian, tapi kamu harus menyediakan ya dalam waktu sekian puluh tahun. Oke. Dia dibayar. Dibuatlah sedemikian rupa yang namanya sekolah itu. Sekolah mau tidak mau kemudian menjadi alat produksi juga untuk mencetak anak-anak yang siap mengisi kekosongan-kekosongan mesin industri itu. Pengertiannya dalam pengertian apapun industri.
Ya, tidak hanya manufaktur pengertian industri itu, tetapi juga industri dalam pengertian banyak aspek. Ya, industri-industri yang mengamankan perusahaan-perusahaan besar, industri yang mengamankan tambang, industri yang mengamankan eksploitasi sumber daya alam, ya, industri yang mengamankan ide-ide dan gagasan-gagasan, itu juga industri. Jadi pada sampai saat ini obrolan kita ini akhirnya berujung pada ketemu juga nih ya, yang istilahnya MG itu jebakan. Jadi jelas sebenarnya bukan jebakan itu, Ji. Jadi memang diciptakan. Jadi memang diciptakan antara si pemilik uang ini, ya, yang istilahnya kalau di dalam istilah bisnis itu pemilik modal itu kan kapitalis, ya kan? Nah, maka kemudian si kapitalis ini kemudian berbicara, kalau bahaya juga Wacil kalau dalam konteks ini ada dialog kepentingan itu, maka si kapitalis ini, si pemilik modal ini berdialog dengan pemangku kebijakan. Dan kemudian terjadilah kesepakatan. Lahirlah kemudian sekolah dan kebijakan. Menjadilah sekolah ini sebuah industri yang memenuhi kebutuhan para pemilik modal itu, pemilik industri itu. Jadi, dan tanpa sadar anak-anak dibawa ke sana. Dan itu ketemu dengan orang tua yang konservatif, yang tadi saya bilang, dia menyekolahkan anaknya supaya dia nanti selesai sekolah itu masuk pada siklus industri. Kalau sudah sekolah sebagai sarjana, ya masuklah ke wilayah industri itu. Bangun pagi, mandi, dandan sebagai seorang buruh, seorang karyawan, nenteng tas, ya kan, naik angkot atau naik motor, duduk di sebuah tempat di kantor, atau kamu berdiri di sebuah unit produksi di perusahaan, nanti sore pulang. Ya kan? Begitu seterusnya setiap hari. Nanti di minggu terakhir kamu terima gaji. Nah, siklusnya hanya begitu. Terus menerus seperti itu. Dan banyak yang tidak sadar itu. Bahwa pendidikan kita itu membawa ke arah sana. Lagi thank you banget, Wak. Udah sharing. Banyak belajar. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang nonton juga bisa mengambil sesuatu dari obrolan ini.